Ya, kita masuk ke bagian yang ke-47, yaitu update data transaksi ya. Nah, ini kita perlu lihat rules-nya ya, kembali seperti overview kita di awal project ya. Kita perlu lihat dulu bahwa data transaksi ini tidak boleh diubah jika statusnya sudah dibayar ya. Tidak boleh diubah, tidak boleh dihapus juga. Ya, seperti itu. Kita sudah bahas untuk bagian hapus data transaksi itu kalau dia statusnya sudah dibayar, tidak boleh dihapus. Kemudian untuk update juga sama, tidak boleh diupdate lagi karena dia sudah selesai gitu ya. Kemudian kenapa kok tidak boleh diedit? Nah, khawatirnya nanti akan mengubah hitungan angka-angka di situ ya. Kan boleh jadi terjadi kecurangan kan, nanti bisa seperti itu. Yang awalnya misalnya nilainya adalah 100.000 misalnya ya, tiba-tiba diedit sehingga akhirnya menjadi hanya 75.000. Nah, 25.000-nya itu kemana larinya? Seperti itu ya. Jadi supaya tidak terjadi dan tidak memberikan ruang untuk melakukan manipulasi data. Jadi untuk transaksi terutama yang berkaitan dengan keuangan seperti itu, sebaiknya kalau sudah selesai statusnya itu tidak boleh diutak-atik lagi datanya. Jadi tetap sudah seperti itu ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses edit, nggak sengaja ngedit gitu ya, maka nanti untuk link ubah itu tidak ditampilkan, sama dengan hapus kemarin tidak ditampilkan ya. Jadi kalau dia sudah bayar statusnya, maka tidak ditampilkan link editnya, artinya tidak bisa diedit, hanya bisa dilihat detailnya saja. Nah, sedangkan untuk ubah data ini boleh diberlakukan untuk transaksi atau pesanan yang statusnya belum bayar, boleh ya. Jadi misalnya ada perubahan atau apa tapi statusnya belum bayar, itu nggak masalah ya. Kemudian kita bikin nanti tanggal pesanannya tidak dapat diubah ya, dan sifatnya read only. Begitu juga dengan kode transaksinya. Kode pesanannya atau kode ordernya itu tidak bisa diedit. Jadi dia sifatnya tetap, karena dia akan mengedit yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak mungkin kita buatkan kode baru. Kalau kita buatkan kode baru, statusnya berubah, itu nanti menjadi transaksi baru juga. Ya, seperti itu ya rules-nya. Nah, kemudian berkaitan dengan metodenya, untuk controller order itu sama dengan produk ya. Namanya adalah order ubah dengan parameter nanti, dan itu akan menampilkan view order ubah. Sementara untuk proses pembaruan datanya itu melalui controller order dengan metode perbarui ya. Jadi nanti di bagian ubah ini, metode ubah ini juga kita seleksi dulu, kita lakukan pemilihan kondisi ya. Kalau data yang dicari itu tidak ada, ya nanti dikembalikan ke order lihat lagi, seperti itu. Oke, kita edit untuk linknya, link edit transaksi ya. Ini di file order detail ya, order detail. Kita masukkan seperti ini menggunakan operator ternary atau tertiary. Ini yang teksnya tebal ini aja ya, karena yang hapus kan sudah kemarin ya. Coba kita buka file detail dari view order ya, detailnya kita buka. Oke, seperti ini. Kita ke bagian bawah untuk linknya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini ya. Ini hanya operator ternary atau tertiary mencocokkan kalau tanggalnya tidak sama dengan 0, maka linknya hilang. Tapi jika sama dengan 0, maka dibuatkan menggunakan anchor. Di sini ada editnya, dengan rujukannya adalah kode transaksinya. Oke, kita bikin dulu di sini ya. PHP echo, kemudian seperti ini. Ini operator ternary atau tertiary-nya. Lalu ini untuk true-nya, kemudian ini untuk false-nya di sebelah sini ya, di belakang sini lah ya. Nah, kita masukkan ke sini dulu. Ini transaksi indeks 0, tanggal bayar, kemudian tidak sama dengan, nah ini ya, tanggalnya tidak sama dengan ini, maka kosong. Kemudian kalau dia sama, ternyata sama, maka di sini pakai anchor. Nah, di sini dia menuju ke order ubah slash, kemudian diikuti dengan concat ya.
terus dolar kode. Nah, sebelahnya labelnya adalah edit. Oke, seperti itu. Kita save dulu ya. Ya, labelnya adalah edit. Nah, kita lihat dulu tampilannya. Kita ke sini ke order edit. Saya bikinkan file baru aja ya, data baru aja ya untuk ordernya, biar enak. Jadi ini yang kita akan otak-atik gitu ya. Oke, agak lambat nih. Ya, seperti ini nama pelanggannya, misalnya seperti ini. Produknya adalah baliho misalnya ya. Ini 150.000. Ukurannya kita bikin misalnya 4 meter ya. 4 meter jadinya berapa nih? 600 ya harusnya ya. Nah, tanggal bayaran dikosongin dulu supaya kita bisa melihat bisa diedit atau tidaknya. Saya simpan. Oke, ini sudah ada ya yang ini. Yang 600.000 yang ini nih. Oke, selanjutnya oke, link editnya sudah. Kita lihat dulu detailnya. Klik detail. Harusnya link editnya aktif ya. Link hapusnya juga aktif. Oh, sorry, ada nih. Apa nih? Kode. Oh, salah ya. Ini nih. Nih, transaksi 0 kode, bukan langsung dolar kode. Salah kodenya. Sini. Nih, ini transaksi. Ya, arraynya belum disebut ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di refresh. Sudah tampil. Nah, edit dan hapusnya sudah bisa ya. Kita fokus di bagian editnya. Kalau editnya diklik, nanti membawa ke halaman ubah. Oke, seperti ini nih sudah. Nah, sekarang kita kirimin datanya dulu. Tapi di order itu ada 2 buah data yang dibaca. Yang pertama adalah data orderannya, yang kedua adalah data produk. Karena ketika akan mengedit itu kan bisa kita mengubah produk yang ada di situ. Ya, nah produk itu sumbernya dari tabel produk. Nah, seperti itu ya. Jadi ini formatnya kita buka dulu controller order. Controller order ya. Di bagian ubah mana ya, ubah. Nah, ini ubah, kita masukkan di sini polanya dulu. Jadi ini ya, kalau tidak ada ID seperti ini, kemudian langsung ke sini ke else nya dulu ya. Kalau tidak ada ID nya langsung ke order lihat. If $ID sama dengan false ya, return redirect to, nah ini adalah order lihat. Nah, kemudian else nya, nah nanti yang return view ini masuk di atas dia ya. Nah, setelah ini kita cek dulu. Nah, ini data order, data yang mau diedit itu kita baca dulu nih, data order ya. Ambil data read dari tabel pesanan, kemudian berdasarkan kode yang ada di dalam parameternya, parameter ubahnya ya. Kemudian dicek di sini, ada if lagi, dicek datanya ketemu apa enggak ya. Kalau nggak ketemu, redirectnya ke order lihat. Tapi kalau ketemu, kita load form helpernya, kemudian baca juga data produk, sertakan data produk, kemudian nanti dipassing datanya ke view order ubah ya. Jadi kita baca dulu di sini data order ya. This DML, kemudian data read dari tabel pesanan, kemudian berdasarkan kode ya, $ID di sini. Nah, kita cek nih, if $data order itu. Nah, kita else kan dulu. Nah, kalau else dia di sini return redirect menuju ke
order, lihat. Beres ya. Nah, sedangkan yang di sini kalau datanya ketemu, data order, nah kita panggil helper untuk form. Yes. Nah, seperti itu. Kemudian kita baca data produknya. Sama dengan this DML. Ya, ini kelebihannya ya, kalau pakai DML kita buat sedemikian rupa menggunakan query builder, kita tidak perlu bikin kita tidak perlu bikin satu tabel untuk satu model gitu ya. Kelihatan seperti ini tabel pesanan, ini tabel produk, kita tetap bisa menggunakan DML, data read, semuanya bisa ya. Oke, sudah. Kemudian kita pindahkan yang ini. Ya, ini di sini posisinya. Di sini ya. Posisinya, kemudian dipassing datanya $data. Dipassing datanya $data, dibawa ke view order ubah itu. Oke, selanjutnya. Wah, ini agak panjang ya. Silakan dibuka view order tambah. Nah, kita buka dulu ya. Sama ubahnya lah sekalian. View order ubah dibuka. Ini yang akan kita otak-atik. Tapi kita perlu melihat juga ke order tambah ini. Nah, supaya mudah, kita copy aja dari sini. Ya, ini semua nih perintahnya nih sampai ke sini. Sampai ke form close ini di copy. Kemudian taruh di sini. Di file order ubah ya. Tempelkan aja di sini. Nah, sudah. Yang penting judulnya jangan di ini ya. Dia tetap ubah order. Nah, kita mainnya di bagian formnya sini ya. Yang atas itu nggak perlu kita perhatikan, biarkan saja. Nah, kemudian kita ikut sini, sesuaikan judulnya, lalu ganti action form menjadi order perbarui ya. Di formnya itu, ini kan simpan ya, jadi perbarui. Jadi perbarui itu satu. Yang kedua, tambahkan field kolom untuk menampilkan kode transaksi. Nah, kita tambahkan dulu. Saya ambil dari sini aja. Jadi barisnya dari sini tr sampai /tr. Saya duplikat ya ke sini. Di copy paste aja ke sini. Nah, ini satu. Saya masukkan di sini kode. Kemudian input tipenya teks, namanya kode, name-nya kode. Nah, kemudian di sini echo-nya diambil dari tabel ya. Dari kita pakainya transaksi aja. Transaksi atau order ya, coba nih. Oke, transaksi aja ya. Dolar. Tadi sebentar. Di controllers ini pakai data order. Namanya order di sini. Ya, karena di sini order, maka diubah sini kita pakai order juga. Order, kemudian index 0, lalu kode. Seperti itu, sifatnya read only juga. Kemudian tanggalnya teks, tanggal pesanan, value-nya echo, bukan date lagi tapi $order. Kemudian tanggal pesanan. Seperti itu. Berikutnya nama pelanggan. Ini $order. Kemudian nama pelanggan. Ya, pilihan produk lewatin dulu. Kita ke bawah ke bagian ukuran. Ini $order. Jumlah. Nah, kemudian tanggal bayar, karena kita ini bisa diubah ya, kita sebutkan di sini tanggal bayarnya. Sebentar, kita cek dulu sini ya. Nah, tampilkan data produk melalui value.
Oke, tanggal bayarnya kosong ya, kan tidak perlu karena kita kan tidak mengedit data yang sudah selesai ya. Jadi kosongkan seperti ini, siapa tahu mau diisi ya. Oke, seperti ini. Kemudian aksi ini di bagian bawah, linknya diubah ini ya, diganti menjadi anchor ke order lihat dengan label batal. Jadi di sini pakai PHP echo anchor order lihat, labelnya batal. Oke ya, coba kita lihat lagi. Nah, sekarang produk ditampilkan. Ini sudah tampil produknya ya, seperti ini. Ini menggunakan produk, bener ya. Kalau kita lihat lagi di passing datanya, ini produk yang dibawa ke data sini ya. Berarti nanti bener nih tampilannya. Hanya saja di bagian for each ini kita harus ubah ya. Di bagian for each-nya kita harus ubah untuk memasukkan yang namanya operator ternary atau tertiary ya, karena di dalam pemilihan ini itu harus terpilih dulu datanya yang asal ya. Jadi kalau misalnya tadi datanya ID card atau baliho, maka terpilih dulu baliho gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pilihan produknya, ID-nya segala macam tuh tetap ya, posisinya seperti ini. Hanya ada tambahan ini dan ini yang dikotakin ini. Jadi ini pakai yang namanya operator ternary juga. Ya, di sini dolar terpilih itu sama dengan, saya bikin formatnya dulu seperti itu ya. Kemudian kalau dia benar, ini tulisannya selected. Kalau dia salah, kosong. Nah, seperti ini. Nah, dalamnya ini dicocokkan antara produk ID produk itu dicocokin kalau dia sama dengan order 0 ya, ID produk. Jadi kalau dia sama antara yang dari tabel produk, ID-nya sama dengan ID yang dari tabel pesanan ya, diwakili dengan variabel order di situ. Kalau dia sama, maka nanti muncul tulisan selected. Kalau dia tidak sama, maka kosong aja. Dan kemudian diletakkannya di mana? Diletakkannya di sini. Ini ya, di dalam option. Ini kan ada kurung bukanya di sini. Nah, tutupnya di sebelah sini. Nah, ini di ujung sini sebelum ditutup. Nah, ditambahkan di sini PHP echo dolar terpilih. Nah, seperti itu. Ini yang saya blok ini ya, tambahannya. Jadi di sini ada tanda tutupnya. Ini tutup untuk ini option. Oke, kalau sudah disimpan, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti apa? Ini kalau dia statusnya selesai. Ini kan ada tanggalnya ya. Ini sudah selesai, maka linknya tidak ada di sini. Tapi kalau yang belum selesai seperti ini, belum bayar, maka linknya ada. Seperti ini tadi sudah ya. Nah, selanjutnya menampilkan ininya. Di sini kelihatan kode ada, tanggal pesanan ada, nama pelanggan, kemudian di sini ada pilihan yang sudah terpilih duluan sesuai dengan data asalnya, lalu jumlahnya juga sudah data asal, dan ini kosong karena belum diproses ya. Ada link batalnya, kita cek. Oke, seperti ini. Saya refresh dulu ya. Nah, kalau diklik edit, nah dia menampilkan seperti ini ya, sesuai dengan yang entry awal tadi. Nah, cuman di sini ada kesalahan nih. Di sini harusnya terpilih duluan, karena ini kan datanya baliho nih. Coba kita klik batal ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan baliho nih. Harusnya pada saat diklik edit, nah ini kepilihnya baliho dulu. Oke, kita cek ada kesalahan di sini nih. Ini terpilih produk 0. Oh, salah, bukan produk ya, tapi di sini P. Kan ini sudah dialiaskan dengan P. Nah, ini P aja. Bahkan tanpa 0 ini P seperti ini karena dia diulang. Jadi P, kemudian ID produk seperti itu ya. Coba sini tadi. Jangan-jangan di sini salah juga. Oh, benar yang di sininya ya. Ini kebalik nggak apa-apa ya. Jadi order di sini karena sama aja sama dengan ini, membandingkan kanan dan kiri. Ini sudah benar P ya, karena di sini sudah dialiaskan dengan dolar P.
Oke, selanjutnya ya, ini sudah $PID produk sama dengan order ID produk. Simpan. Kemudian tampilannya kita balik dulu aja deh sini ya. Klik ini, baliho, harusnya terpilihnya baliho dulu ketika diedit. Nah, udah bener ya. Oke, sudah benar seperti ini sampai diubah order untuk bagian view-nya, menampilkan data yang akan diedit. Oke, seperti itu. Sambil diulang lagi ya videonya kalau ada yang bermasalah. Kemudian kita masuk ke bagian perbarui. Nah, dari controller order. Yang pertama kita tangkapin semuanya dulu. Nah, di sini kalau diperhatikan ya, ini saya matikan tanggal pesanan. Tanggal pesanan itu karena di rules-nya kita tidak berubah, maka tidak perlu ditangkap, sebetulnya nggak masalah ya. Nah, selanjutnya juga untuk untuk kode ini penting ditangkap karena nanti akan menjadi dasar untuk proses edit datanya. Jadi kuncinya di sini ya, di bagian klausul where-nya nanti menggunakan kode. Lalu nama pelanggan seperti biasa, ID produk ya, ukuran jumlah, tanggal bayar itu ditangkap semuanya. Lalu masuk ke aturan validasi. Aturan validasinya ngikutin dari simpan ya. Jadi saya bisa lanjutkan dulu ke sini ya. Ini perbaruinya. Ini kita bisa tangkap dolar kode. Ini adalah this request get var kode. Salah sini, pakai tanda petik 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan aja. Tadi ada tanggal, saya matikan tapi ya, ini supaya tahu aja. Artinya nggak dikirim juga nggak apa-apa, itu kan hanya menampilkan aja. Oke, setelah itu nama pelanggan, get var nama pelanggan. Terus apa lagi ya? Nama pelanggan, ID produk, ukuran, jumlah, lalu tanggal bayar. ID produk, kemudian di sini ada ukuran jumlah ya. Ukuran jumlah, dan yang terakhir adalah tanggal bayar. Tanggal bayar. Oke, sampai situ. Kemudian ini aturan validasi. Karena panjang, saya copy dari yang simpanannya aja ya, karena sama. Simpannya mana nih? Nah, ini ya, atas nih. Nah, ini saya copy aja, ini sama. Sampai ke sini, saya copy, saya taruh di sini. Diperbarui. Oke, seperti itu. Saya save dulu. Jadi udah nih ya. Tangkap datanya sudah, kemudian bikin aturan validasi sudah. Selanjutnya kita masuk ke proses validasi dan update-nya. Oke, ini sepertinya saya ketik aja ya. Kita lihat dulu ini kawannya mana ya. If ini kita habiskan dulu sampai ke sini ya. Nanti saya bikinkan langsung else-nya. Jadi kita ngetik di dalamnya aja lagi. Ya. Jadi kalau if validasinya berhasil dan else-nya ya. Dolar validasi sama dengan /backslash/config services, kemudian titik 22 kali validation. Oke, seperti ini. Lalu kita terapkan validasinya. Set rules-nya adalah dolar aturan seperti ini. Terus pakai if. Nah, if dolar validasi kemudian with
request, isinya this request ya, kemudian di run, artinya jalan. Nah, sampai situ dulu, kemudian else-nya saya bikin. Nah, else-nya ini saya isi duluan ya, else-nya ini di sini. Nah, ini kan if-nya tadi sampai run sini, kemudian kodenya itu sampai sini yang untuk if. Nah, saya masukkan yang else-nya dulu ya, ambil pesan errornya, kemudian dimasukkan ke dalam flash data, kemudian redirect back with input ya. Ini dolar pesan sama dengan dolar validasi get errors, kemudian session set flash data dengan nama pesan, dan variabel yang dikirim adalah variabel pesan, lalu return redirect back, kemudian with input. Nah, ini bagian akhirnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tengah nih. Oke, balik lagi ke sini karena masih ada if-ifan ya. Baca harga satuan, kemudian hitung total harga. Oke. Kasih komentar. Nah, di sini kita baca dari tabel produk ya, yang ID-nya sesuai dengan ID yang dikirimkan. Jadi misalnya tadi dari baliho ganti jadi apa gitu ya. Nanti dibaca dulu itu harga satuannya berapa, kemudian di bagian bawahnya total harganya kita isi dengan hasil dari produk itu tadi, harga satuannya dikali dengan ukuran jumlah yang dikirimkan tadi berapa. Seperti itu. Dua itu dulu. Di sini dolar produk sama dengan this, kita baca ke tabelnya DML, kemudian data read, tabelnya tabel produk, terus syaratnya array ya, ID produk, kemudian ini sama dengan dolar ID produk. Oke, kalau sudah ketemu seperti itu ya, baru kita kalikan ke ukuran jumlah, disimpan di total harga. Total harganya sama dengan produk harga satuan dikali bintang ya, dolar ukuran jumlah. Itu udah ketemu tuh di situ ya. Nah, sekarang susun datanya yang mau disimpan. Seperti ini, kita simpan ke variabel array namanya data ya. Nah, ini saya matikan kode tanggal gitu ya. Kenapa? Karena kode dan tanggalnya tidak perlu diupdate lagi, kan sama aja gitu ya. Yang kemungkinan berubah adalah nama pelanggan, ID produk, ukuran jumlahnya, kemudian total harga dan tanggal bayar. Dan terakhir adalah akun admin, ini untuk menjaga supaya view-nya tetap berfungsi. Karena kalau tanpa ada data yang sesuai isinya ya, maka nanti tidak akan bisa tampil di order lihat. Seperti itu. Jadi saya masukkan semuanya. Saya masukin semuanya mulai dari kode, tapi saya kasih komentar di depannya ya. Artinya ini sebetulnya nggak dipakai. Ya, ada 2 buah kode sama tanggal pesanan. Nah, kita mulainya dari nama pelanggan, kemudian ID produk, isinya juga dolar ID produk ya, komanya jangan lupa tuh. Kemudian yang ke berikutnya apa nih, ukuran jumlah. Nah, untuk label ini di sini ya, yang di sini disesuaikan dengan nama field dari tabelnya. Dolar ukuran jumlah, kemudian total harga diisi dengan dolar, hasil perhitungan tadi
total harga, terus selanjutnya adalah tanggal bayar, dolar, tanggal bayar kalau ada isinya, kalau nggak ada dia kosong lagi. Kemudian yang terakhir adalah akun, ini diisi dengan admin. Nah, terakhir boleh pakai koma, boleh juga enggak ya. Oke, seperti ini kita cek lagi. Ada yang pasti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diisi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, beres. Selanjutnya, kode selanjutnya ke sebelah ya. Nah, ini sudah proses update. Kemudian kita cek nanti sessionnya, statusnya, ada perubahan atau tidak. Oke, ini update data gitu ya. $dis DML, kemudian data update ke tabel pesanan dengan kunci kode ya, isinya adalah dolar kode. Nah, seperti ini kita cek if dolar status sama dengan 1, isinya berhasil, kalau tidak maka gagal. Oke, seperti ini. Apa nih, ini isinya cuma pesan aja sebetulnya ya. Nih, yang ini kan sudah selesai nih, jadi kita kerjakan yang ini. Nah, ini pesan, order berhasil diubah, kemudian set plus datanya, lalu ke lihat ya. Oke, seperti itu, berarti dolar pesan. Order berhasil diubah, kemudian tampilkan season, set flash data, namanya pesan, data yang dikirim adalah dolar pesan, kemudian return, redirect, kembalikan ke order, lihat ya, di situ nanti menampilkan pesannya. Kemudian kalau dia gagal pesan, nah ini order gagal diubah ya. Lalu sama seperti tadi, season, kemudian set flash datanya, lalu dikasih nama pesan dengan datanya dolar pesan. Tapi ini berbeda, returnnya, redirectnya, karena dia gagal, dia kembali ke halaman sebelumnya, yaitu back, dengan membawa inputan. Nah, seperti ini. Oke, beres ya. Kalau kita lihat, ini agak panjang kodenya dari sini. Mulai dari menangkap data, kemudian masuk ke aturan validasi, menerapkan validasi, dan mengecek validasinya. Kalau dia berhasil validasinya, maka diproses pembacaan harga satuan yang dikalikan dengan ukuran jumlah, dapatlah total harga. Kemudian dibentuk data untuk disimpan ke dalam tabel ya. Kemudian proses update-nya dilakukan melalui DML, data update ke tabel pesanan, dengan kata kuncinya adalah sesuai dengan kodenya. Kalau statusnya berhasil 1, maka ditampilkan pesan berhasil diubah. Tapi kalau dia gagal, maka ditampilkan gagal diubah ya. Kalau berhasil, dia ditampilkan di order lihat. Kalau dia gagal, ditampilkan di halaman editnya itu. Nah, kemudian kalau dia tidak valid, maka ditampilkan ini. Kalau data tidak valid, ditampilkan pesannya di dalam form editnya. Oke, seperti itu kita coba ya. Ini saya kembali dulu ke sini. Kita akan coba perhitungannya nanti benar apa enggak ya. Oke, saya edit balik. Ini linknya, link edit bisa ya. Kita tidak mencoba yang hapus lagi karena itu sudah lewat pembahasan kita. Nah, saya masukkan di sini, misalnya ya, saya tambahkan nama seperti itu. Kemudian ini saya ganti jadi banner. Bannernya jadi banner ya, bukan baliho lagi. Ini 30.000 per meter kali 4, harusnya nanti 120 ya. Nah, ini kok saya kosongkan. Saya klik simpan. Apakah dia berubah apa enggak ya?
Nah, terjadi error ya. Di sini data update oh lupa, update itu ada tambahan ya. Ada tambahan parameter. Sini. Update itu ke tabelnya, kemudian yang kedua itu adalah data yang mau diupdate itu data apa, data barunya. Nah, seperti ini ya. Kayak ini ketinggalan nih di sini tadi nih. Nah, ini ya, ada ini ya. Jadi tabelnya, tabel pesanan, data barunya adalah variabel. Ini parameter yang kedua, kemudian kata kuncinya variabel yang ketiga. Parameter yang ketiga, sorry. Nah, ini saya batalkan dulu, saya back aja ke sini ya. Nah, kalau sudah, ini jadi banner tadi 4, lalu saya simpan. Dia kembali ke sini, katanya order berhasil ya, diubah. Kita cek, bener nggak? Bener ya, ini datanya seperti ini. Ini ada tambahan, kemudian ini juga angkanya jadi 120, terus banner ya, bener nggak? Kita klik detailnya, nah ternyata benar banner. Oke, seperti ini sudah berhasil kita melakukan update data. Oke, selanjutnya kita mau cek set untuk tanggal bayar ya, kita edit lagi. Anggaplah sekarang ini dibayar ya. Dibayar di tanggal 20 ini juga dibayar. Misalnya yang lainnya saya balikin lagi supaya kelihatan bahwa dia berubah. Kemudian ini kembali ke baliho dan ini jadi 6. Kalau jadi 6 berarti 900.000 ya. Nah, kemudian langsung dibayar gitu. Saya klik simpan. Harusnya nanti nggak bisa diedit lagi. Oke, seperti ini. Ini balik sudah. Ini jadi 900, sudah bayar statusnya. Kalau kita lihat detailnya seperti ini. Nah, ini edit dan hapusnya sudah tidak berfungsi karena dia sudah berubah jadi sudah bayar gitu ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan update transaction data ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada gagal silahkan kembali dulu di pause videonya untuk melihat kodenya ya. Dan dipahami itu yang saya tulis ada kode selanjutnya itu di bagian mana gitu ya. Nah, bagian ke-49 kita membuat dashboard untuk aplikasi. Jadi setelah login ceritanya ya, walaupun kita belum bikin loginnya, nanti belakangan halaman dashboard nanti menampilkan apa saja kayak gitu ya. Itu yang pertama kali dibuka ketika seseorang berhasil login. Ya, itu namanya dashboard aplikasi di bagian ke-48.